علينا ولمن أوصانا بالدعاء، ونخص خصوصا لأرواح العلماء العاملين والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والصوفية المحققين، ولا سيما لمؤلفي هذا الكتاب شيخ جلال الدين السيوطي والشيخ جلال الدين المحلي، أن الله يغفر لهم ويرحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم برحمتك يا أرحم الراحمين. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأمته مصباح الظلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذ أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin wa kafatul mustami'in, Bapak Ibu, saudara-saudara, seluruh jamaah salat maghrib isya Masjid Agung Jaya Wikromo yang insyaallah mudah-mudahan insyaallah dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati ketua dan yayasan pengurus masjid, para guru-guru kita, imam rawatib. Malam hari ini kita masih diimami oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Fadil Al-Hafiz. Kita doakan sekali lagi dan terus menerus kita doakan para guru-guru kita ini insyaallah panjang umur dan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat bimbingan dari mereka. Teristimewa yang kita doakan Imam besar Masjid Agung kita ini, Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Nawawi Denci Al-Hafiz. Kita doakan beliau sekeluarga sehat walafiat. Begitu juga guru-guru kita, imam-imam rawatib kita yang senantiasa mengimami sholat di Masjid Agung ini. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini memang banyak para guru-guru kita, ulama-ulama kita ini, kiai kita ini banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menemui ajal batas. Baru-baru ini kemarin Al-Habib Tahir Al-Kaf ya juga dipanggil oleh Allah. Murid-murid tilmiz dari Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang ada di Indonesia ini sudah banyak yang dipanggil oleh Allah. Habib Novel ya dipanggil sudah ya. Ini kemarin
Habib Tahir, itu kesemua adalah murid-murid daripada Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang ada di Mekah itu. Dan memang alhamdulillah murid-murid beliau itu sudah menyebar di seluruh dunia, terutama di Indonesia ini gitu ya. Termasuklah murid beliau yang saat ini masih eksis di bidang dakwah, Ustaz Hamid Al-Habsyi, Habib Nagib, itu murid-murid beliau itu. Habib Umar bin Abdul Aziz, ya, itu murid-murid Habib Muhammad kala itu di Mekah. Dan saya pribadi pernah berkeinginan, cita-cita dulu, kepengen jadi murid beliau itu, tapi belum kesampaian. Dulu tahun 79 Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu datang ke Indonesia, ke Palembang, dan berkunjung ke Ma'hadur Riyad, pesantren Ariyat. Kebetulan aku dulu pribadi ke sana itu. Beliau masih muda waktu itu. Kami ini masih SMP, sanawiyah. Bagus nih rainya itu ya. Wajahnya itu luar biasa, muniro. Ini berseri, dia bercahaya beliau itu. Tidak malek-malek nyingoknya itu ya. Waktu kami salaman itu tangannya itu cak kapas, cak dekati apa tulang. Lain dengan tangan kita ini keras bengkang ini. Iya. Dan beliau itu masya Allah luar biasa dia. Nah ini murid-murid beliau, banyak kiai-kiai ini sudah dipanggil oleh Allah. Ini apa dia tandanya ini? Dia ada isyarat sebenarnya ini. Kalau kita nak bercermin bahwa banyak ilmu-ilmu yang diangkat oleh Allah itu ditandai dengan bimautil ulama. Kalau ilmu itu banyak diangkat oleh Allah ya, dimbek lagi oleh Tuhan itu ditandai dengan banyaknya para ulama yang meninggal. Di Palembang ini juga ya, banyak sudah sepuh yang sudah dipanggil oleh Allah. Berarti ilmu-ilmu ini banyak ditarik lagi oleh Allah. Salah satu contoh adalah ilmu waris. Ilmu waris ini hari dah kata lagi yang pacak menguasai ilmu waris itu nah. Jadi kalau umpamanya kita ada terbentur dengan hukum waris, ditinggal oleh orang tua, mak bapak atau keluarga, ngadulah dengan Kiai Cek Ming itu. Kiai, aku ni barusan meninggal bapak ni, kami ni berapa beradik, mak masih ada, kau dapat sekian, mak kau dapat sekian. Ini hari dah baca lagi kita dapat fatwa itu. Dah kata yang ahli di bidang itu. Paling-paling kita ke PTA, Pengadilan Tinggi Agama, kayak di klasifikasinya kau dapat sekian, kau dapat sekian. Nah kita doakan lagi Bapak Ibu, mudah-mudahan kalau kami ini bukan ulama, bukan kiai, ustaz. Ustaz ini ya ngajar kitab kuning yang dikarang oleh ulama terdahulu. Nah kira-kira itu bukan mencipta atau dari inisiatif kami dewe ya. Karena memang ilmu kita terbatas. Jadi saling doakan ya, mudah-mudahan kita ini sehat kalau amin ya. Bukan kamu tenang hari ini. Baik, kita masih membahas tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah. Kemarin kita sudah sampaikan secara umum tanda kekuasaan Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah yang tersurat dan yang kedua adalah yang tersirat. Yang tersurat itu adalah Al-Quran. Ini Al-Quran ini adalah tanda kekuasaan Allah bagi kita manusia umat yang terakhir, akhir zaman, terutama umatnya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita orang agama Islam ini, tanda kekuasaan Allah itu adalah Al-Qur'an. Dulu ada tak kitab-kitab wahyu dari Allah? Ada, ya. Tapi lah sudah musnah. Umpamanya kitab Samawi, namanya kitab Samawi itu kitab yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, wahyu. Ada yang namanya kitab Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, kitab Lis dan lain sebagainya. Itu galau-galaunya sudah musnah, terutama sekali pada saat perang Konstantinopel itu di Timur Tengah, itu habis sudah. Nah, yang ada yang asli saat ini cuma Al-Qur'an. Bahkan ada beberapa kajian bahwa di dalam kitab-kitab sebelumnya itu tidak terdapat kalimat atau yang nyamoi kalimat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau memang itu bahasa Ibrani ya, Injil, Zabur, Taurat, Suhuf itu tidak ditemukan kalimat yang bahasa Indonesianya itu adalah kami yang menurunkan kitab dan kami yang nyago. Cuma di dalam Quran inilah yang ditemukan itu, ya. Di dalam kitab-kitab yang lain tak kata. Oleh karena itu, kalaupun umpamanya masih ada kitab itu sudah mendapatkan campur tangan, intervensi daripada tangan-tangan makhluk, tangan manusia. Lah sudah tidak original, benar? Original. Pokoknya dah ori lagi lah. Lah KW. Itu ya, KW. Kamu pernah tak nemukan Quran ini yang KW? Belum pernah. Karena apa? Karena memang Quran ini dijago oleh Allah. Dijago dia, dipelihara nih. Mana cara Tuhan Allah kita yang jago Quran ini dimudahkannya hambanya ini untuk menghafal. Pernah tak kamu dengar ada orang yang hafal Injil, hafal Zabur, hafal Taurat? Belum ada. Belum ada. Paling-paling dia hafal the 10 commandment, 10 perintah Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Allah Musa. Padahal kitab Taurat itu tebal itu. Banyak firman-firman Allah itu, ya. Nah, Al-Qur'an ini 30 juz ini sudah mampu dihafal oleh jutaan manusia. Manusia dia jutaan. Di Palembang, di Indonesia, di luar negeri, apalagi kalau di Arab, Saudi, Madinah ada halakoh. Kalau kita insya Allah ditakdirkan oleh Allah itu mudah untuk melaksanakan umroh tahun-tahun depan, walaupun ini agak banyak peraturan, itu di Masjid Nabawi itu ada halakoh. Halakoh itu ada kumpulan-kumpulan, ada yang berumur TK, SD, uji kita ini dia, itu ngapal Quran galau itu, ngapal ya. Rata-rata wong yang penduduk Madinah itu yang banyak yang hafal Quran. Bahkan salah satu kewajiban daripada jamiah atau universitas yang ada di dua negara itu, dua kota Mekah Madinah itu wajib hafal Quran. Kalau nak dapat gelar doktornya itu nak. Ini luar biasa cara Tuhan. Walaupun lembaran ini kakek umumnya musnah, habis dan lain sebagainya, tapi di dada manusia itu ada ayat-ayat Al-Quran. Begitulah cara Allah itu memelihara Al-Quran itu. Inna nahnu nazzalna dzikra. Dzikra itu artinya Quran. Wa nahnu lahafizun, kami yang memelihara Al-Quran itu. Itu tanda kekuasaan Allah. Sampai hari kiamat tidak bakalan musnah Al-Quran ini. Tidak bakalan musnah. Karena apa? Yang nyagonya itu adalah Allah. Sama dengan Allah nyago
tempat-tempat ibadah itu nah, tempat-tempat ibadah. Maknanya Allah itu memelihara Ka'bah, Baitullah dari ancaman pasukan gajah. Jadi dikirimnya burung ababil. Nah, itu nah, ya. Masjidil Haram itu juga ya, Masjid Nabawi dan lain sebagainya dipelihara oleh Allah. Jangan yang itu. Masjid yang di Aceh. Yang waktu apa? Waktu tsunami. Nah, dia itu kan tidak hancur. Padahal logikanya pasti kena itu. Tapi Allah yang jaga. Apalagi Quran. Ini cara Allah jaga tanda kekuasaannya itu ya. Apalagi secara umum ayat kauniyah alam. Nah, inilah yang ayat yang kita baca ini ya. Itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alam ini kan sifatnya tetap alam kita ini. Apa dia isi alam ini? Isi alam ini adalah matahari, ya, bulan, bintang, bumi. Nah, ada sebahagian planet-planet ini dipelihara oleh Allah. Mulai dari sistem peredarannya maupun apalagi jarak. Nah, jarak antara bumi, langit, bintang. Kalau tak kata yang melihara, tomburan dia hancur gitu nih. Nah, ini hujan ini beda hujan. Hujan ini kan tanda kekuasaan Allah ini. Mana cara tanda kekuasaan Allah hujan ini? Itu tidak terusnya sehari semalam, 2 hari 2 malam, tidak. Dia sesuai dengan kebutuhan. Kadang-kadang ada orang yang terima kasihnya dengan hujan ini karena pertaniannya itu tertolong, ya, tertolong. Nah, itulah seterusnya waqis ala dzalik. Baik ya, ayat yang kita baca lanjutan daripada kemarin itu adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi an taqumas samaa wal ard, an taqumas samaa wal ard bi amrihi, wa min ayatihi an taquma bi amrihi as-samaa wal ard bi iradatihi min ghairi amdin. Di antara sekian banyak tanda kekuasaan Allah itu, ayat-ayat Allah itu adalah berdiri kokohnya langit dan tetapnya bumi, bi amrihi bi iradatihi min ghairi amdin. Langit itu dengan kekuasaan Allah, dengan takdirnya Allah, dengan perintahnya Allah, min ghairi amdin, tetap kokoh tapi tidak kata tiang. Nah, jadi langit itu, kalau langit-langit rumah kita ini kalau tidak kata tiang kira-kira roboh tak? Kalau tidak kata apa ini namanya ini, ini langit-langit ini ya, roboh. Nah, langit itu tidak kata tiang, tapi tetap kokoh kuat, gitu ya. Bahkan itu namanya langit. Ada lagi as-samawat. As-samawat itu langit-langit. Artinya tidak selapis langit itu dia. Sebahagian ada yang menyebutkan langit itu ada 7 lapis, kuih lapis itu nah. 7 lapis. Cuma jangan dianalisa bahwa pecah kuih lapis nian. Sebab jarak antara langit pertama dengan langit kedua itu bukan lagi termasuk hitungan kita manusia ini nah. Bahkan ada orang yang nak memperkira ke jarak antara bumi kita dengan langit itu tak mampu dia. Karena apa? Karena belum ada yang sampai langit. Nah, dia cuman karena ada cerita dari Isra dan Mi'raj, Nabi kita itu sampai ke
langit pertama, langit kedua sampai ketujuh sampai Sidratil Muntaha itu bukan menggunakan waktu dunia, bukan menggunakan waktu bumi, tapi yang dipergunakan waktu itu waktu akhirat. Waktu akhirat itu adalah perjalanan cahaya. Perjalanan cahaya. Nak baca, nak pakai kilo, nak baca, nak pakai mil, nah, berapa mil, berapa ribu mil tak bisa ya. Karena perjalanan cahaya itu berapa kali kecepatan suara itu. Itu juga tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan pesawat yang canggih. Waktu Nabi Isra dan Mi'raj itu ya, tidak kata yang namanya pesawat ulang-alik apa segala macam, tidak. Tapi dengan iradah kudrah daripada kehendak Allah, makanya perjalanan Isra dan Mi'raj itu bukan kehendak Nabi, tapi kehendaknya Allah. Subhanalladzi asra. Nah, asra itu artinya maha suci Allah yang telah memperjalankan. Nah, jadi yang pelakunya itu adalah Allah. Nah, dia subjeknya itu adalah Allah. Objeknya itu adalah Nabi. Kalau buruk itu adalah atas perintah. Itulah hebatnya itu ya. Itulah hebatnya itu. Belum ada manusia yang masih hidup sampai ke langit itu belum ada, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain itu mereka itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada beberapa. Contohnya adalah Nabi Allah Isa alaihi salam. Kalau Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ibrahim gitu ya. Nabi Musa itu kalau-galanya lah sudah dipanggil oleh Allah, lah sudah wafat, baru diangkat derajatnya itu ke langit. Nabi kita ini belum mati ya, belum wafat, lah sudah diangkat derajatnya itu. Termasuklah Nabi Allah Isa alaihi salam. Karena apa? Karena peristiwa pengejaran. Pengejaran daripada wong-wong yang kafir untuk nak membunuh Nabi Allah Isa. Tapi Allah selamatkan, bal syubbihalahum. Allah selamatkan Nabi Isa itu diserupakannya lah salah satu di antara murid Nabi Isa persis rai Nabi Isa. Nah, yang itulah yang ditangkap itu. Itulah yang ditangkap itu. Jadi apa maknanya ini, Bapak saudara-saudara? Maknanya ini adalah yang paling besar ya, yang paling besar musuh kita ini bukan wong kafir, tapi wong bukan ngeri dah. Wong munafik. Nah, yang paling hebat, yang paling besar musuh kita ini bukan wong kafir. Kalau wong kafir lah jelas ya, jelas. Oh, ini adresnya ke sini. Kalau di hari Minggu adresnya ke sini. Kalau hari ini adresnya ke sini, tujuan ke sini, tempat ibadahnya di sini ya. Tapi kalau orang munafik ini nah orang munafik ini yang lebih bahaya sebenarnya musuh nih. Pecah-pecah kawan tapi lawan. Tak kejingoan, tak nampak kalau kita ini nah. Banyak orang yang celaka karena orang munafik ini. Orang munafik ini aduh, susah kita ngomongnya dia. Bukan di zaman kita baik, di zaman Nabi pun ada orang munafik yang nak merusak tatanan agama ini. Ya, di zaman Nabi Isa itu itulah. Nabi Isa itu kan punya murid orang 12, ya. Orang 11-nya itu istiqomah, orang munafik sih kok itulah. Nah, orang munafik ini yang nunjuk tahu persembunyian singitannya Nabi Isa itu. Oh, di sana karena apa? Diiming-iming. Diiming-imingi dengan apa? Dengan duit. Nah, dengan ponjen isinya duit masjid. Nah, karena ada sayembara, dulu kan sayembara. Siapa yang baca nemu ke persembunyian Nabi Allah Isa, maka hadiahnya ini.
Oh, salah siko di antara boleh duit ini dia lokak misalnya. Lokak boleh duit ini. Ya. Itu yang dalam maknya itu dia. Kalau kita punya kawan yang apa istilahnya itu muja dari belakang. Pecah baiknya di depan tapi muja dari belakang. Alhamdulillah ya. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran dalam awal-awal surah itu, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Wong munafik itu kaget kalau dia tidak bertobat sampai mati ya. Tidak bertobat dari kemunafikannya itu di akhirat kaget didudukkan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka yang paling bawah. Asfali itu yang paling bawah. Kerak api nerakanya. Kalau nak jengok orang munafik itu ya adalah yang diciri-ciri oleh Nabi itu, tanda-tandanya itu. Apa dia itu? Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kawinnya nak berbohong itulah. Kawinnya nak berbohong ya. Kalau berjanji dia nak ingkar janji. Kalau dia dinjau amanat dia khianat. Ini nak tiga ikon nilai nak ciri tandanya. Jangan dikawani orang ini. Jangan, itu bahaya gitu. Ngawani orang bersahabat dengan orang munafik ini. Kawinnya nak bohong ya. Jangankan apa? Jangankan manusia, Tuhan lagi dibohonginya. Tuhan lagi dibohonginya. Bersumpah dengan Quran. Aku akan menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang. Lah jadi bohong rupanya. Tidak dijalankannya. Nah, ini munafik ya. Nah, Nabi Isa tadi barrafa'ahullah. Karena Allah itu sayang dengan yang dicintainya tadi, diangkatlah Nabi Allah Isa ini ke langit. Selamat ke. Nah, yang ditangkap tadi diserupo ke. Nah, di situlah di langit. Ada rupanya ada. Kapan turunnya? Turunnya waktu kakek nak dekat hari kiamat. Nah, dekat hari kiamat kita ini banyak manusia terakhir yang sudah menjual iman. Karena waktu itu ada Dajjal yang menawarkan surga, menawarkan neraka. Surga yang puji dia itu neraka bagi orang yang galak nerima dia, neraka. Tapi na'udzubillah kalau kita ini jangan sampai bertemu dia. Sebab waktu itu kelaparan yang luar biasa. Nah, katanya makanan, katanya yang kita konsumsi yang ada cuman yang ada di Dajjal itu. Nah, kalau kamu galak, melok aku di Dajjal. Kalau kamu nak makan, melok aku. Kalau kamu nak lemak, melok aku. Tapi yang ditawarkan itu neraka itu. Dengan catatan kamu nyembah aku. Di Dajjal, tapi terakhir ya. Ini hari ini bukan Dajjal, Dajjal. Dajjal itu orang yang aku keras kepala. Kakek turun ke bumi. Nabi Allah Isa turun ke bumi. Apa tugasnya itu? Tugasnya adalah yaqtulul Dajjal, membunuh Dajjal itu. Dajjal itu dibunuhnya, sudah terbunuh, baru dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nabi Isa dia. Padahal Nabi Isa itu punya kitab namanya kitab Injil. Tapi di akhir hayatnya dia mengucapkan 2 kalimat mengakui kerasulan Nabi Muhammad di Nabi dan Rasul yang terakhir. Ya. Nah, itu pada waktu itu diproklamirkan. Man kana ya'buduni wa ana bari'um minhu. Siapa yang selama ini nyembah aku, anggap aku ni Tuhan atau anak Tuhan, ana bari'um minhu. Aku berlepas, aku tak tanggung jawab. Yang selama ini nganggap
Nabi Isa itu anak Tuhan atau dia Tuhan dan lain sebagainya, aku datang jawab, ana abdullah, aku ini adalah hamba Allah, Rasulullah, Rasul utusan Allah. Nah sekarang aku akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sudah itu baru kiamat. Tidak tahu lagi ceritanya sampai di situ lah. Tapi kita ni lah mati kalau misalnya kiamat masih lama masalahnya tu ya. Semakin ada orang yang ngaji, faham, insyaAllah kiamat tadi. Ada yang ngatur ke bawah bumi ini berapa lapis? Aduh ngatur ke 7 lapis juga. Bumi kita di 7 lapis juga. Tapi di sini digambarkan dengan bahwa kokohnya langit itu langit yang pertama. Sebab di sini kalimat antaku sama, sama itu artinya siko, langit pertama. Padahal as-samawat, samawat itu jamak daripada sama. Artinya langit itu ada lapisan. Setiap lapis-lapisan langit itu diisi dengan para malaikat yang yusabbihunallah, bertasbih, berzikir dengan lidah malaikat itu. Ada di antara tafsir itu menjelaskan salah satu di antara tasbih yang dibaca oleh malaikat itu adalah Subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Ya, ini bacaan apa? Penyengat itu lebah. Ya. Jadi Nabi Jibril, apa dia yang dibaca oleh malaikat-malaikat yang jumlahnya jutaan ini? Coba parai ya Muhammad, parai. Ternyata yang dibacanya itu adalah kalimat zikir, tasbih. Sebab kehidupan para malaikat itu stagnan, artinya tetap ada yang mulai diciptakan oleh Allah itu berzikir terus ya. Ada lagi yang sujud terus ruku terus sampai hari kiamat. Sebab apa? Sebab malaikat itu tidak punya hawa nafsu, ya, tidak punya keinginan yang lain kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi juga itu, bumi ini 7 lapis juga. Isinya bawah ini adalah ada persemayaman angin, ada api, ada lagi iblis, ada lagi setan. Nah, yang pucuk sekali ini adalah kita ini nah. Bumi ini ya, pucuk sekali ini, tanah ya, kita ini nah. Tanah ini dibangun bangunan, rumah, gedung, sekolah, masjid, sulap, ojek kita ini. Nah di bawah kita ini ada penghuninya. Siapa itu? Itulah yang telah digambar ke iblis, syaitan, demit, hantu, banyu jadi banyu. Kapan metunya itu? Biasanya metu dia ni. Metu kapan? Waktu maghrib. Waktu maghrib di bawah kita ini ada yang makanya kalau maghrib budak-budak yang masih di jalan itu galak kemasukan itu nah. Masukan gitu ya. Metunya proses waktu maghrib ni. Maghrib betul dia. Makanya kalau maghrib anak-anak cucu itu harus di rumah dulu atau jangan balik dulu. Jangan dia ada di jalan. Anak-anak kita ini kan yang belum balik biasanya terang penyingoan. Menak nyingok setan belis waktu maghrib, nyingoklah orang yang galak belanja waktu maghrib. Setan galau itu. Setan jadi-jadian ya. Kokohnya langit dan bumi ini ya. Apa itu? Bi iradatihi min ghairi amrin, bi amrihi, atas aturan Allah, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala ya, diatur. Kalau makhluk Allah yang ngatur, barangkali kita ini tidak bakalan maini. Kalau yang selain Allah dia kata yang mampu.
Langit jauh dikit, itu kedinginan. Apalagi matahari jauh dikit dari bumi ini, kita kedinginan. Parak dikit, parak, kalau parak kepanasan, ya, kalau parak. Jadi apa yang mengelilingi bumi ini? Bumi ini mengelilingi matahari, ya. Dan bumi ini juga berkeliling dengan sendirinya. Makanya ada malam dengan siang itu. Nah, karena apa? Karena bumi ini berputar. Kenapa lah kita tak terasa? Karena kita ini kecil. Kita ini terlihat kecil kita ini, ya. Makanya tak terasa dia berputar itu. Nah, perputaran bumi ini di porosnya itulah yang menyebabkan ada pergantian tahun itu, nah, pergantian tahun. Kalau kita nyingok apa hebatnya tanda kekuasaan Allah itu, setiap tahun ada perubahan di dalam kalender itu. Kalau dulu, kalau setiap tahun itu kan marah-marah, marah. Gimana jam ini, nah? Jam ini, ya. Kalau umpamanya maghrib setengah bulan atau sebulan yang lalu, belum jam 6 sudah maghrib, gitu ya. Nah, ini jam 6 lewat 2 menit, itulah ya. Nah, itu juga Isya itu kalau dulu jam 7 lewat 4, ini hari lah jam 7 lewat 17. Nah, itulah dia, putar terus. Tahun kemarin Ramadan bulan 5, tahun ini bulan 4. Nah, itu terus. Jadi selisihnya itu dalam setahun hampir 13 sampai 18 hari selisihnya dia. Karena bumi ini memang berputar. Tapi saking besarnya bumi ini, kita yang kecil-kecil di bumi ini tidak terasa, ya. Makanya di belahan sana kagak ada siangnya sampai 12 jam, malamnya 12 jam. Ada lagi yang malamnya cuma 4 jam, siangnya 20 jam. Ada lagi yang 20 jam malam, siangnya cuma 4 jam. Ya. Jadi siang cuma 4 jam. Jadi bulan Ramadan cuma 4 jam. Cuma itu di situ. Cuma puasa ya cuma 4 jam. Nah, kita ini kan kalau puasa 12 jam, ya. 12 jam malam, 12 jam siang. Ada di belahan itu, di negara itu 4 jam cuma siang. Cuman malamnya lama, 20 jam. Nah, kapan tidur bangun masih malam, tidur lagi bangun masih malam juga. Lemaknya itu pegawai cuman 4 jam. Nah, itu masih terus. Ada lagi tak dapat nian malam, siang terus. Bisa ke bulan puasa lama dia. Dari hukum lah berhenti juga ya. Itu galau-galaunya itu biiradatihi, karena kekuasaan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Summa idza da'akum da'watan minal ardi id antum takhrujun. Bagi kesimpulannya, dengan diaturnya langit, bumi, angin segala macam, datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil seluruh manusia yang ada di kuburan untuk diperiksa pada waktu di padang mahsyar. Inilah ayat yang nak dibaca kita akan datang. Summa idza da'akum da'watan minal ardi id antum takhrujun ila akhir ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم والزكاة